Renungan Harian Sabtu 1 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-17. Peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Menegakkan kebenaran, mendatangkan korban. Bacaan pertama diambil dari Kitab Nabi Yeremia bab 26 ayat 11 sampai 16. Dilanjutkan ayat 24. Dan bacaan Injil dari Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudariku terkasih, dalam beberapa kunjungan saya dan teman-teman komunitas Kasih Tuhan Medan ke penjara, perasaan yang muncul adalah senang bercampur cemas. Saya merasa senang bisa melayani perayaan Ekaristi dan sakramen tobat untuk orang-orang Katolik dan Protestan yang berada di penjara. Sebaliknya, saya juga merasa cemas melihat situasi di dalam penjara, sikap dan tindakan orang-orang di penjara, tempat tinggal mereka. Ketika saya bertanya, apakah Anda senang di sini? Mereka menjawab senang karena diperlakukan baik, apalagi dikunjungi oleh banyak orang, termasuk kelompok komunitas Kasih Tuhan. Bagi mereka, kunjungan dan pelayanan rohani adalah satu kesempatan untuk membaharui sikap hidup mereka. Mereka diperhatikan dan dikasihi. Mereka kembali disapa oleh Tuhan dalam sabda dan Ekaristi. Dalam situasi itu, mereka diajak untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia baru. Inilah situasi penjara di zaman ini. Bagaimana dengan situasi dan perlakuan para tahanan di zaman pemerintahan Herodes Antipas? Saudara-saudariku terkasih, salah satu tahanan dalam masa pemerintahan Herodes Antipas adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kasus pencurian, kasus narkoba, pembunuhan, tetapi karena ia menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia menegur Raja Herodes karena mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Tidak halal engkau mengambil Herodias, tegur Yohanes. Teguran Yohanes Pembaptis ini membawa amarah besar bagi Herodes dan Herodias. Raja Herodes memberikan ancaman pembunuhan, tetapi ia takut dengan orang banyak yang kagum dengan Yohanes Pembaptis. Sedangkan Herodias yang terus-menerus memendam kebencian terhadap Yohanes, sehingga ia memikirkan berbagai cara untuk membinasakan Yohanes. Maka saatnya akhirnya tiba. Hari ulang tahun Herodes menjadi saat yang istimewa, saat yang tepat untuk melaksanakan dan mewujudkan niatnya. Ia menyuruh putrinya menari menyukakan hati Herodes dan para tamunya, sehingga Herodes berjanji akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Permintaan putri Herodias adalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Herodes kemudian memerintahkan agar kepala Yohanes dipenggal. Bagaimana perlakuan terhadap Yohanes di penjara? Yohanes diperlakukan secara kasar dan bahkan dipenggal kepalanya. Saudara-saudari, apa nilai yang mau disampaikan dari peristiwa pembunuhan Yohanes ini? Beberapa penafsir kitab suci memberikan catatan bahwa Yohanes Pembaptis mati sebagai orang miskin
mati sebagai orang tertindas, korban kegila-gilaan dan keisengan para penguasa, korban nafsu yang mematikan hidup rohani, serta rasa hormat terhadap keluhuran manusia. Saudara-saudariku terkasih, Raja Herodes ditegur oleh Yohanes karena ia tidak bertindak adil dan benar sebagai seorang raja. Bagi kita, pernahkah kita ditegur oleh Tuhan karena kesalahan dan ulah kita? Pernahkah kita ditegur oleh orang tua, para guru, pastor, suster, teman-teman, atau orang lain karena kesalahan kita? Apakah kita menerima teguran itu? Ataukah kita merencanakan aksi balas dendam atas teguran tersebut? Kita perlu bersikap rendah hati dan lembut untuk menerima teguran dari Tuhan dan sesama. Kita perlu membuka diri untuk dibaharui oleh Roh Kudus, agar kita dijauhkan dari hukum balas dendam dan hidup dalam hukum kasih. Kita juga perlu belajar dari Yohanes Pembaptis untuk berani mengkritik yang tidak benar, berani melawan ketidakadilan, kekerasan, dan pemerasan terhadap orang-orang kecil. Semoga niat dan komitmen kita didoakan oleh Santo Alfonsus Maria de Liguori. Amin.